Kamu bukan lagi anak hamba, kamu orang-orang merdeka. Kamu sendiri tadi membaca dalilnya di dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Kamu nggak lagi hamba Tuhan, kamu anak Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak lagi tunduk kepada perintah majikan. Kamu pewaris. Kutanya dulu samamu, kalau Tuhanmu mati, yang mewarisi sifat ketuhanan siapa? Seperti ini bang, dengar. Saya ulang pertanyaannya. Kalau Tuhanmu mati, yang menjadi pewaris ketuhanan siapa? Tuhan kami nggak pernah mati. Yang masuk dalam kubur siapa? Sekarang begini bang, ya. Mama, inna belale matin rono Tuhan ando. Dengar bang, kamu jangan menyalahi kaidah di dalam Bibelmu. Tadi abang Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu adalah pewaris Elohim. Jadi kalau Elohimmu datang dalam rupa manusia, mati 3 hari, pewarisnya kamu yang jadi Tuhan saat itu. Tidak kok. Kenapa tidak kok? Bukankah anak Tuhan itu adalah pewaris tahta Tuhan? Jadi seperti ini ada bang, abang itu kan percuma dijelaskan gak bakalan ngerti karena abang tidak menghargai iman orang lain. Saudara, saya di dalam beragama, cerminan utama dalam beragama saya itu adalah akal. Bagaimana mungkin Anda ingin membuat saya mengerti hal-hal yang tidak masuk akal? Sedangkan kita disuruh baca Alkitab, abang mencampur-campurkan bahasa apa? Mengkabur-kaburkan maknanya. Apa yang saya kaburkan itu yang tertulis di situ. Tetapi coba kau memaknainya sesuai Galatia 5 ayat 13. Coba ulang coba. Oke, saya baca. Pelan-pelan. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dalilmu ini seibarat sama seperti engkau sudah berpesan kepada seorang anak ketika dia tinggal di rumah. Di rumah ini kamu bebas ya. Kamu mau ngapain aja boleh. Nonton TV boleh, nonton ini boleh. Kau mau main bola dalam rumah boleh. Kau bebas, kau mau ngapain aja. Kau merdeka di rumah ini. Tetapi meskipun demikian, kamu jangan juga melampaui batas dong, ya. Jangan kau buat kacau dalam rumah, kau bikin begini, kau begini dan seterusnya, ya. Jangan ya. Tapi kau bebas, kau merdeka, kau mau ngapain aja boleh. Kau mau makan kulkas, kau mau telan jendela pintu boleh. Tapi ya jangan juga yang berlebihan dong ya. Aku pergi dulu ya. Iya paman. Ketika kemudian orang punya rumah pulang, dia menemukan kamu telan kulkas, kau kena hukum nggak? Oke pas. Kau kena hukum nggak? Pertanyaan saya, kau kena hukum nggak? Kena hukum. Gimana kau bisa kena hukum? Yang punya rumah sudah memerdekakan kamu, sudah membebaskan kamu mau ngapain aja. Cuman diminta, kamu kan manusia, kan tidak pantas kau telan kulkas meskipun kau sudah memerdekakan. Tapi dengar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti menggauli sesamamu, sejenismu atau apapun itu boleh lah, tapi jangan juga berlebihan lah. Makanya di gereja itu boleh sesama ini karena itu dalilnya kamu itu orang-orang merdeka, tapi tahan-tahan juga Cak Ayu, jangan berlebihan, setengah aja yang masuk, jangan full. Itu
dalilnya dalam kitabmu di Galatia 5 nomor 13 kalau you pakai otak memahami dalil tersebut. Oke, tadi Oke, abang apa? bilang bebas pelan-pelan gitu kan. Memang Ya, dosa iyalah. ada rupanya kecil-kecil, ada rupanya dosa Ya, kecil-kecil. Coba. kamu itu sebenarnya bukan lagi hamba dosa kamu itu, karena tak ada lagi dosa di Kristen. Tadi saya sudah membacakan dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 1, masih kurang apa Cak Ayu? Tetapi dosa apapun yang kamu lakukan, ada Yesus sebagai pendamai dosa Kristen. Betul? Hehehe. Makanya Abang Kristen nggak itu ngerti ya, sombong. abang belum Kristen nyimak, itu makanya- sombongnya makanya abang minta nggak nyimak ampun. Kristen tentang itu Galatia sombong, 5 ayat ponga, 13 ini. angku di atas muka bumi ini, berjalan seenak perutnya, makan semua makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Enggak ya. Pak, pemahaman yang salah itu udah Sekarang dalilnya pas. Oke, Abang nggak ngerti. Oke, sekarang giliran kamu bicara, saya istirahat. Kamu jelaskan kepada saya hari ini juga, saat ini juga kami umat Islam mau tahu. Tolong kasih kami bukti yang bisa kami lihat di dalam hidup kekristenan Anda sebagai seorang Kristen, sebagai Tuhan. Bukti bahwa kalian itu menghambakan diri kepada Tuhan itu apa? Satu aja. Apa yang kalian lakukan dalam Kristen itu sebagai bukti kalau kalian itu hamba Tuhan? Silakan. Oke. Ayat 14 ya, Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu Itu firman ini. teori, Bung, itu teori. Saya minta Anda buktikan dalam hidup Kristen di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia yang kami lihat, yang kami bisa lihat, oh, kalau ini kan jelas kami ke masjid ibadah menyembah kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. Itu bukti kami menghambakan diri kan. Nah sekarang di Kristen yang kami bisa lihat bahwa kalian menghambakan diri itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke. Abang sadar enggak dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Menyakiti, tapi Bukan. kami diam, Anda kami tadi tidak mau bertindak. Tadi Ini adalah Anda bentuk memuji. daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi Anda bahwa memuji. penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi Kita dia tidak memuji boleh loh. Teman-teman. membalasnya. Teman-teman Makanya kami tadi diam. Makanya kami diam. Abang mainkan Kasih dia kita, direm kami dulu diam. mulutnya anak ini, direm dulu ini. Jangan berfirman terus dia mentang-mentang dia Tuhan. Tadi Bukan, kamu memuji. Tadi kamu memuji. Tidak dengan sadar Anda sudah melakukan penginjilan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Sekarang setelah Anda menemukan diri Anda ternyata keliru dalam beragama, Anda sekarang sudah nangis. Kami, Rom ini telah menyakiti kami, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya sebagai Tuhan kau berdoalah, kau kutulah yang ada di sini. Kau kan Tuhan. Tidak, kami tidak diajarkan seperti itu. Malah Ya dibilang kamu kan kasihilah musuhmu dan berdoalah Tuhan. kepadanya. Kamu kan Tuhan. Tidak. Kamu Tuhan, kamu Enggak. Tuhan. Jadi seperti itu ya Bang. Jadi sekarang kamu percuma tunjukkan saya kepada panjang saya. lebar. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bukti yang bisa kami lihat dengan mata kami bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan itu satu aja. Mana? Saya mau tahu. Saya Kan mau udah tadi tulis. bilang kasihilah. Kasihilah apa? Kasihi itu ajaran Taurat, bukan ajaran Taurat. Kristen itu. Taurat. Iya. Sudahlah Di mana? Bang. Di mana Baru- Kristen dapat ilmu kasih? Itu dari Taurat itu. Itu ajaran Sementara Kristus loh. ajaran Coba yang Kristen, Kristus coba bantu, yuk, cari lah. ayatnya. Ajaran Kristus lah. Ih, Itu adalah cakupan dari ketawa hukum para teolog Taurat. melihat abang. Masih setara kami aja, abang udah mencret. Oh mencret. Oh sombongnya Tuhan. Tuhan baru ini tahu sombong aku ajaran kali. kasih milik hukum Taurat. Aduh. Loh, coba kau tunjukkan kepada saya di mana perintah kasih, hukum utama dan terutama itu tercantum di mana? Silakan. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, bentar ya Silakan. Bang. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Aku tidak percaya kepada Tuhan yang satu ini. Ilmunya kosong, mulutnya besar. Matius 22 kamu baca.
Nomor 34 sampai nomor 40 baca aja di situ. Ah, Tuhan kok nggak tahu Bible gimana sih? Ini Tuhan palsu ini teman-teman, Tuhan palsu. Yang Tuhan itu kan, Tuhan itu maha tahu kok. Ini ke Google dulu, ke perpustakaan dulu. Dasar Tuhan palsu. Woi, Tuhan Aldo. Hei. Kamu baca Matius 22, nggak usah terlalu jauh, mau kemana pun. Oke. Kita buka Matius 22. Lebih tahu hamba Tuhan daripada Tuhan. Mama. Dengarlah tadi, mana datanya dikasih omong, diam. Kamu kelamaan ke perpustakaan ngapain? Lu kan Tuhan. Sebagai Tuhan lu harusnya lebih tahu dari saya. Kita bukan, ini namanya diskusi ilmiah, bukan diskusi kalau ilmiah harus mendudukkan perkara Bible secara ilmiah. Jangan kau tolak isi Biblemu. Makanya aku buka Iya, tapi nggak usah kau kan Tuhan, ngapain ke perpustakaan lagi? Tuhan itu maha tahu. Dengar, biar aku bilang ya. Tadi kan dalilnya mana katanya kan? Bacalah, berbaca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Jangan kau 39. Tuhan kok penipu. Tuhan jangan nipu dong. Sampai ke nomor 40 dong. Sampai 40 dong. Tuhan kok suka nipu sih, gimana sih Tuhan satu ini? Dulu, Bang. Abang jangan membantah lu. Iya, tapi jangan sampai 39. Itu nggak sampai ke poinnya. Harus sampai ke 40. Karena beda Oke, sampai 40 ya. Iya, gitu dong sampai Tuhan. 40. Kita baca ya. Iya, baca. Diam, Abang. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Dalam Taurat, dalam mana? Dalam mana? Dalam Taurat. Kan udah aku bilang tadi, hukum kasih itu cakupan hukum Taurat. Alamak. Inilah Bang, kan gak fair tadi bilang baca sampai semua. Tadi kau ketawa, kau tertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah Bang, dengarlah tadi Bang bilang baca semua. Iya, saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak mengenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh Bang, dengarlah Bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi? Itu adalah apa? Itu adalah apa? Udahlah Bang, ceng-lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, Abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya lanjut. Hukum Taurat atau hukum Taurat atau bukan? Ngaku enggak? Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu deh. Bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Betul nggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu. Gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu Bang. Kan aku lagi membaca keseluruhan. Anda sudah akui kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab nabi.
Tanya dulu samamu. Lukas nabi enggak? Bukan. Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Yohanes nabi enggak? Tidak. Paulus nabi enggak? Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Berarti kasih itu ada di kitab perjanjian lama, bukan di kitab Loca Kangkung. Nah, oke. Jadi Bang, aku bersyukur sama Abang. Bersyukur. Karena apa? Setelah Abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan itu yang artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab perjanjian baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Dan kau tambah-tambahi yang tadi itu, jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham? Nggak paham dia. Panggil tuan-tuan. Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior. Suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya Bang, aku berterima kasih dengan room ini. Iya, Semoga Bang sama. sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke Bang? Iya, Salam sehat sama. Bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir Nando. kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar. Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama. Ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak. Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan perjanjian baru berarti. Makanya aku bilang belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Gak ada. Bagi-bagi Indomie, oh saya sering, malah saya setiap hari Jumat bagi-bagi lebih daripada itu. Apalagi pengobatan gratis. Banyak organisasi-organisasi Islam memberikan pengobatan gratis. Nggak ada kasih apa. Mengajak menjadi Tuhan, wah kecuali kalau itu. Atau membagi-bagikan lubang tua kepada berondong. Itu wallahu a'lam bishawab. Habis itu klarifikasi. Tapi klarifikasinya dia pegang paha. Masalah generasi salone. Coba saudara-saudara nonton di PT saya, Bang Suma 01, saya buatkan PT potongan klarifikasi. Ya, wanita tua yang itu, wanita tua tersebut, sambil dia pegang pahanya anak muda tersebut, dia pesan bahwa tak ada hubungan spesial. Bagaimana mungkin orang yang mengaku anak Tuhan pegang paha orang yang bukan mahramnya? Coba, bagaimana mungkin tuh kalau tidak ada hubungan spesial? Jadi dia mencoba membersihkan dirinya, sayangnya dia membersihkan mukanya pakai air comberan. Makin dibasuh, makin diguyur, makin kotor. Cerat. Makanya dek, kalau kamu membahas tentang dirimu itu sebagai anak Tuhan, anak yang suci, harus implementasi ucapanmu itu sama dengan tindakan. Kau menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi perbuatanmu lebih bagus binatang. Binatang tidak pernah membawa data, dalil-dalil mengatasnamakan Tuhan. Tapi dia setiap hari kesana kemari memberitakan kebenaran. Tapi dia sendiri
menjajakan lubang tua. Kita nggak sebut nama ya, tapi yang merasa aja. Lihat di PT saya teman-teman sekalian, nonton di situ dia pegang paha, itu membuktikan bahwasanya wow. Di follow akun saya Bang Suma 01 biar pengikutnya bisa tembus 1 juta supaya setiap dia live semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Silakan host disapa Bang Handi. Sudah Bang. Lawan kemungkaran. Kenapa? Karena tanpa ragi yang membuat anak-anak kita itu jatuh, goyang. Makanya kita harus ada yang menyaingi akun-akun besar mereka. Ini banyak akun, teman-teman hati-hati juga akun fake Bang Zuma ya. Itu sudah banyak juga saya blokir itu teman-teman. Mohon diperhatikan juga. Itu akun Bang Zuma yang fake itu banyak bertaburan di mana-mana. Hati-hati teman-teman muslim. Kalau jumpa langsung blok. Jangan disimpan. Ini aku tunjukin akun Bang Zuma teman-teman di follow ya. Cukupkan 1 M. Ini kita baru 310k. Izin gurunda saya besarin. Nih. Iya. Yang ini teman-teman ya. Coba diperhatikan akun Bang Zuma ini kan sudah diganti foto profilnya. Waktu itu kan warna kuning foto profilnya. Teman-teman diperhatikan akun Bang Zuma ini kalau ada VT-nya di sini nih. Ada VT-nya. Nih. Gak usah diputar. Nanti teman-teman nonton sendiri ini. Ini akun Bang Zuma nih, teman-teman di screenshot aja. Kalau tidak bisa dapat di screenshot, di follow semua nih. Udah ya, yang sudah ya 310.000 followers. Cukupkan 1 M. Gitu aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan. Kita kecilkan dulu, sabar ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen, moderator bantu dinaikkan aja teman-teman Kristen yang kayak tadi juga boleh. Yang Tuhan siapa namanya? Tuhan Ando. Tuhan Ando, silakan. Bang Melvin ini Kristen atau Muslim, Bang Melvin? Aduh, ini lagi anak Tuhan ini. Ini ndak mau belajar ini kan dah. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya, Malan. Tunggu dulu kau Major. Kau mute dulu Major. Kau mute dulu. Oke, Bang Donki Melvin ini Donkin Hans, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, mau dialog, Bang? Mau menanggapi yang tadi? Coba saya naikkan teman-teman. Izin saya naikkan dulu teman-teman Kristen biar teman-teman Kristen bisa penuhkan komal ini. Nanti Bang Donkin, ini Masaha Konjilo. Coba yang dua lagi Kristennya. Tapi satu-satu ngomong ya. Nanti kasih kesempatan sama-sama Kristen. Nanti kalian konsili berlima. Siapa duluan yang mau ngomong. Asal jangan Major. Nanti Major terakhir aja dia. Dia itu mode tengah malam dia itu. Silakan teman-teman Kristen di bawah tekan 3 ya kalau bisa ya. Iya, ini ada anak-anak adik dari Advent lagi tanya, ya sama Bang Zuma. Ya, Major kau nanti aja Major, kadang nggak nyambung ngomong sama aku. Nanti kau. Diskusi dan nanti aku jadi wasit aja. Iya, nggak usah kau lah. Nggak ada isi kau dari dulu. Silakan adik yang mau naik, ini ada yang sudah DM juga. Kalau mau naik silakan dari Advent. Dia tanya itu Bang Zuma ya, saya bilang iya Bang Zuma. Silakan naik dek. Kirim permintaan. Masa? Ya. Kau dibawa dulu, bentar kau ya. Ya udah, Oke. ya udah. Bentar dulu kau. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain dulu. Yang sudah biasa dialog itu bentar dulu. Major juga. Nanti Major tengah-tengah malam dia. Menjelak subuh lah.
Ini Pak Vivo betul ya? Bang Andi, monitor Bang Andi. Masih tidur kali Bang Andi jam begini. Ini Pak Vivo, ini tunggu naik Pak Lamsam lagi nih, bahaya kalau naik Pak Lamsam. Ini Pak Vito lebih baik bang. Ayo dulu kita sapa dulu. Ini betul Pak Vivo. Kita tengok dulu. Pak Vivo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Enggak, Islam. Oh, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kita naikkan teman-teman Kristen. Kita cukupkan dulu 3 kursi lagi biar enak diskusinya. Supaya jangan repot lagi sebentar menaikkan, menurunkan teman-teman yang minta naik. Atau kayak mana? Biar Bang Zuba juga istirahat kan? Istirahat dikit, minum-minum kopi campur betadin. Sambil kita naikkan teman-teman Kristen. Izin yang Muslim standby dulu ya. Ini moderator siapa di sini ini? Jangan di mute mikrofonku ya, tanpa seizinku. Jangan kalian mati-matikan gambarku tanpa seizinku. Oke, Immanuel, Kristen atau Muslim Immanuel? Sudah 2025, janganlah Kristen. Saya izin turun, Islam lah. Kristen itu agama. Makasih Bang, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen. Ini Torosoki betul. Bang Zuma? Monitor. Oke, Bang Torosoki betul. Selamat malam. Pak Torosoki. Ngomong Bang, ngomong. Bang Torosoki. Oke, izin saya turunkan yang nggak ngomong ya. Oke, silakan Pak Don Mars. Ini dari Kristen apa ini, Bang? Nanti kita sambil naikkan sebentar. Silakan Bang Don Ki, dibuka mikrofonnya, Bang Hans. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan mengenai tema tadi? Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur. Mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan. Setan pun mengaku Tuhan. Tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut. Dia hanya ngaku doang. Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang ya kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa Bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getar Juma? Aduh, oke. Kau Diusir mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak Tuhan klaim lagi. sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya doang. Enggak malu. Mengklaim Alkitab, mengklaim Ada Allah. ngeklaim dia, oh aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini Sianu. Jadi tunduk sama aku. Tunduk dia disembahnya kaki dijilat cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani, Bang. Jadi yang bahaya itu kalau dia ngaku kami Yahudi rohani. Ada lagi ngaku nabi, ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja nya. Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi itu nabi palsu itu justru banyak. Matius 24 nomor 24, nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus banyak melakukan mukjizat enggak? Sampai-sampai dia disembah, dibilangnya dewa Hermes. Saking hebatnya mukjizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Gimana itu ceritanya, saudara?
Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian, tapi kok kalian, Sorry lah cuma kalau ngomong sendiri lah. kok, kok anak Tuhan kayak begitu? Hah? Anak Tuhan apa anak Hostnya nggak setan? beres ini. Nge-mute kalau cuma ngomong. Itu bukan anak Tuhan, Gurunda. Itu anak Allah. Anak Allah. Kan aja lah. Oh, Tentang, anak tentang Allah. apa kita? Tentang apa? Tentang ketuhanan, anak- tentang keselamatan. Ayo, ayo, ayo. Anak atau apa gitu? Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar Iya, aja ngomongnya. karena kau menyebut kan gitu. Juma. Emosi sendiri. Kau Juma. Bang Jack, thank you, Gelar Bang Jack. Gurunda lo. Masa kayak gitu? Kau menang. Udah Dongkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Gurun Juma, kau kan Gurunda, jangan macam orang tolol. Yang tadi saja. Oke, coba lah dengar lu ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak beribu kau. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masalah generasi. Itu kok bikin-bikin itu. Itu kok bikin-bikin. Kalau Cuma. saya natural. Kalau guru enggak, oke, ku itu gimana Juma? Nah, itu kok niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, Artinya, ngaku Yahudi, hilangkanlah kepada gaya Romawi, begitu. ngaku Artinya Romawi. gini loh, Nah, kalau itulah menyandang Paulus. gelar Gurunda, jadilah Gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, Kau nyamar-nyamar. buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak Loh, kayak gitu Ustaz. memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini Juma. Kuliah Gimana? rumormu kau kan jagoan nih, Gurunda nih, tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek? Kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Kristen itu Sama- dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu Gini bukan loh, hamba Cuma. Tuhan. Itu Dari dalil tadi aku kitabmu. dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Ini Tuhan kok yang jadi kau bilang lomba tadi. berepet diskusi apanya kok malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah Gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya Gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas Mantap. Pak. Jadi begitu artinya. anak-anak Kami nggak Tuhan. malu mengatakan itu. Tanggung jawab Iya. kami loh. Sama Begitu. seperti Nggak ada sama kami seperti setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan Udah, saya Mas, serius. aku dulu sama Kenapa Juma. orang Kristen ini sama Juma, seperti kita setan konsep tidak ketuhanan lah, Juma. Konsep ketuhanan lah kita. menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Juma, kita ambil judulnya dulu lah. Kita nggak topik tahu. pembahasan lah. Malu nggak bisa Tentang bahas. ketuhanan, Malu nggak tentang bisa bahas. keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan Hah? enggak, itu enggak benar, Kak. Kok
nggak benar. Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan untuk siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya, Siapa itu? Siapa orang yang membunuh? ya kalianlah itu, Kristen lah itu, Kristen lah itu. Itu perkataan pada orang-orang Farisi. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian, apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib, atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Nah, jawab. Sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, tapi digenapi oleh Yesus Kristus. Oke. Sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen? Yang mengatakan itu dari adalah Bapa. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali. Yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya, kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus, itu siapa? Yahudi atau Kristen? Orang kitab suci itu bahwa Mesias akan datang menderita dan mati kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya, pengikut Kristus lah. Bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus? Apa yang itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan rapat untuk membunuh Yesus? Dengar. Pertama sekali Yesus adalah orang Yahudi. Coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membikin pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. 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 Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Saya ulang lagi. Kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris, atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di perjanjian lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik lah, Jum. Ya, itu topiknya. Itu topiknya. Salib itu kutuk atau berkat. Ketuhanan nggak apa-apa. Salib itu kutuk atau berkat. Ayo. Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita kan gantian. tema, Kau biar kutanya. kan tema. Jangan nangis. Salib Kenapa kau takut agama mau ditanya? Salib itu, ini kan dua arah. Salib itu kan dua arah. Islam ada salib. Salib ada di Islam juga, di Kristen juga curi-curi salib. Kasihlah kesempatan sama kawanmu ada dua bertanya salib. sama kau juga. Maka kita ambil jalan tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kita ambil topiknya, jangan begitu ketuhanan, keselamatan atau nggak ada di agamamu nggak ada Tuhan. Gimana ceritanya kau bawa Yesus Kristus itu yang bukan Tuhan, kau mau bawa dengan tema Tuhan? Salib kita dealkan dulu temanya, Juma, baru kita ganti-gantian bertanya.
kamu punya bertanya dua Tuhan kali, aku itu, bertanya, kau kamu tanya, punya Tuhan kau itu tanya, berasal aku dari tiang jawab, salib. aku tanya. Kalau tidak ada tiang salib, kau tidak punya Tuhan. Maka kita temanya yang bodoh. harus kita bahas itu adalah induknya terkait dengan salib. Jangan nangis dong. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya nonotnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Lebih Tuhan. bagus menuankan seperti itu Bang Juma daripada menuankan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan Oke, punya apa, Bang Juma? sekarang Tuhanmu siapa? Yesus menyebut Tuhanmu Bapa. siapa? Yesus menyebut Bapa. Yang Boleh kau Tuhankan tunjukkan? itu siapa Bang Juma? Jawab dulu. Boleh kau tunjukkan wujud Alah. Bapa itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan yang kau Tuhankan siapa? Tuhan saya Allah. Oke, Allah. Berarti kamu menuhankan nama. Menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan Oke, saya. berarti Anda menuhankan nama selama ini. Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Iya. Tidak kawan. Tuhanmu Tidak. siapa namanya? Oke. Kutanya dulu. Jadi Tuhanmu siapa Allah namanya? itu apa? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Selesaikan Apakah dulu, selama Bang Juma. Jangan dengar, suka lompat pagar. dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya jawab, saya gampang itu saya jawab. Wah, udah, Tuhan kamu memang dibawa. namanya Kamu atau dibawa gimana? atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. As-sadap. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Suma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Oh, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si bahlul, Tuhanmu itu seperti apa? Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, Ayo. Bang. Apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris. Saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Ini Bang. Ini kok juara ini si Mas Aha ya? Iya Bang Iya. Kores ya. Silakan. Wah, Dinda ya, Kores. orang bingung ini mah Gurunda. Nih. Liga Inggris nih ya kan. Ada Liga Inggris. Juara satunya itu Tuhan ya kan. Juara duanya itu Adam, juara tiganya Yesus. Nah, karena Adam makan buah itu, Adam itu terdegradasi ke divisi 2. Nah, karena Adam itu ada di divisi 2, dan Tuhan dan Yesus itu ada di divisi 1, maka Adam harus manggil mereka itu Tuhan. Nah, Agregatnya berapa nih Tuhan sama Yesus? Kan nggak mungkin satu klasemen dua-duanya juara satu kan gitu. ya, jadi waktu Adam masih di Liga Inggris, Tuhan itu manggil Adam dan Yesus itu anak. Nah, begitu Adam turun ke divisi 2, Tuhan itu memanggil Adam itu hamba. Nah, agar Adam ini kembali ke Liga Inggris, maka Yesus itu harus disalib gitu loh. Cuman bedanya, Oh curang dong, mafia sepak bola kalau gitu. nah, setelah disalib Adam itu naik lagi ke Liga Inggris. Tapi, Emang boleh dengan cara yang curang gitu naik Liga Inggris? nah, bedanya Bapak, Ya. bedanya Yesus kali Kriminal, ini anjir. yang jadi juara duanya kali ini Yesus. Adam Ya nggak bisa lah, karena kan itu kalahnya kalah di salib, bukan kalah agregat atau kalah skor gitu kan? Ya, jadi kenapa Yesus itu juara 2 bukan Adam? Karena Yesus itu sudah menjadi pertama yang bangkit gitu loh. Nggak bisa bre, itu Yesus sama Adam jadinya diskualifikasi, soalnya kan main belakang dia, main mafia, nggak bisa. Bang Kores, ganti Ya. aja Mas ini, yang lain aja. Banyak teman Kristen di bawah ini. Masa diam dulu. Oh Mas. iya. Mana? Ya udah, ayo naik silakan. Biar lanjut lagi kita diskusi. Jangan ajak gila kita lah. Ya makanya gue nanya tadi itu Kojiro kan masa kok naik ya? Iya, masa.
Kang Dito, ini banyak yang attack akun. Kang Dito lanjut dulu moderator atau dengan Bang Handi naikkan tamu, nanti disapa Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute aja dulu, Assalamualaikum karena- semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini warahmatullahi. berat kali Kang Dito, berat kali nih handphone. Lanjut Kang Dito dulu. Iya, iya. Ya, Boyan, selamat malam Boyan. Itu belum duduk, belum duduk. Oh, belum. Ada Oh, kenaikan berarti ya? naikin lagi yang lain itu turun sana gitu. Iya, terlalu banyak yang minta permintaan kawan muslim Kang Dito, jadi berat handphone. Ini dari Alex Jerons, Gurunda, masa tingginya 179. Lah Tuhan lu 145. Masa Tuhan? Tuhan lu tingginya 145 cm, bre. Masa yang kayak gitu Tuhan? Bang Kores bisa moderator Bang Kores? Nggak bisa, ini HP-nya jebot. Kan ada Kang Dito sama Bang Handi, sama yang di bawah. Aman itu? Siap, siap. Mana rokok nih? Ya ada Yul dan Betty ya Zahra, udah lama nggak lihat nama Betty. Ada hadis Vicky juga. Izin langsung diturunkan aja kawan muslim Kang Dito ya, kalau naik ya. Biar cepat diskusinya. Oh ini juga ada yang komen, lebih banyak penonton Edis, iya. Itu kan udah maksimal banget Kristen itu, nonton di Edis gitu kan. Kalau kita kan berapa ya, di Indonesia 86% sibuk, pada sibuk mereka gitu. Jadi ya 5.100 di sini. Kalau 21.000 itu udah hampir semua Kristen Indonesia nonton di Edis itu. Gitu kawan. Bang Zuma 28K waktu sama Ferdinand. Udah itu aja lanjut. Oh iya. 28K itu juga masih berkurang berapa ya? 80 masih 86% loh gitu. Ya Betty Zahra, selamat malam. Tidak ada. 1 2 3 di bawah dulu. Hadis Vicky, selamat malam. Tidak ada juga. Ya, silahkan turun. Yul, selamat malam. Mute-nya dibuka. Ya malam Bang, Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Oke, mantap. Jadi menurut Yul, sesuai topik yang ada, salib itu kutukan atau sebuah anugerah atau berkat? Oh Bang, saya cuma mau dengar-dengar live-nya saja, saya diturunkan aja. Oh gitu. Mau masuk Islam? Enggak. Oh, enggak juga. Iya Bang, turunkan aja Bang, saya cuma mau nonton doang. Oh, menonton. Semoga dapat pencerahan ya nonton di sini. Yul. Karena Kristen, Yul dapat apa? Dapat spesial. Silahkan duduk di atas sambil mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja gitu, Yul. Kalau kayak gitu apa-apa nggak? Oke Bang. Mantap, thank you Yul. Banyak keluarga muslim juga, jadi saya Oh, alhamdulillah. santai ji. Mantap. Nah ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung motong terus bertanya ya. Nanti kita jawab karena room ini spesial untuk counter edis sehingga yang Kristen diharapkan untuk bertanya gitu. Berikutnya ada hari ini Rahab. Selamat malam. Hari ini Rahab. Kepencet, maaf kepencet. Muslim atau Kristen? Oke. Gumar Hapus, selamat malam. Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada Akhi Ardi juga. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Akhi Ardi ini baru beres ini ya, ikhwannya baru beres operasi transparansi paru-paru. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan bergabung lagi dengan kita. Semangat Akhi. Alhamdulillah, syukron. Aku izin minta di follow teman-teman yang di bawah. Tapi nanti kalau misal butuh slot Bang Pandi atau Akhi Kores, saya bisa diturunkan ya. Serius, saya nyimak di bawah nggak apa-apa. Tapi yang penting saya kesini mau izin minta di follow ya, karena akun saya 5 tumbang itu. Permanen semua? Alhamdulillah enggak. Oh janganlah. Oh oke, aman. Ngeri kali bah. Permanen. Gitu aja. Nanti bisa diturunkan ya Bang Pandi atau Akhi Kores. Aman-aman ya. Aman, lanjut Bang Ardi. Oke, berikutnya Kang Dito. Gumar Hapus. Gumar Hapus. Gumar Hapus.
Mic-nya dari beling kayaknya, dari kaca ini. Selamat malam. Ya, tidak ada suaranya. Silahkan di bawah dulu kalau gitu. Oke, mantap. Udah ada lagi yang ngantri dari kawan-kawan Kristen atau yang benci Islam mau naik gitu, mau nyoba-nyoba kan gitu. Ayo sini. Femia Abdullah, Muslim ini, fix Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Femia. Ini juga ada Davis Lori. Selamat malam. Malam. Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Sip, mantap. Nah, mengenai topik yang ada ini, salib itu kutuk atau berkat. Menurut Davis Lori, salib ini apa ketika kena ke Yesus? Tidak, dua-duanya. Oh, bukan kutuk, bukan berkat. Jadi apa salib itu? Simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan, oke. Nah, simbol pengorbanan ini memang positif untuk Yesus atau negatif? Untuk pribadinya negatif, tapi untuk umatnya positif. Oke, mantap. Nah, Davis Lori sendiri setuju Yesus ini disalib? Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak karena itu sudah kodratnya dia. Oke, kalau nggak bisa setuju, bersyukur nggak Yesus disalib? Secara iman bersyukur, tapi kalau secara nurani manusia sayang ya. Iya gitu, karena kalau misalnya kita bersyukur atas penderitaannya orang lain, ini membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Karena tidak ada sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang jahat. Gitu Davis Lori. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika Yesus ini disalib dan dia mati, gitu kan? Lalu kemudian dia muncul ke Paulus. Apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Yang tertulis asli, tapi kalau asli. Yang tertulis itu asli. Kalau misalnya yang bertemu dengan Paulus dan tertulis itu asli, kenapa Yesus mengatakan di Matius 24:34, jangan kamu percaya jikalau ada orang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Kok bisa-bisanya Kristen bilang asli yang ketemu Paulus, sedangkan Yesus sudah mengatakan jangan percaya? Keterusan ayatnya gimana, Pak? Ya, jadi di Matius 24 itu adalah wejangan-wejangan Yesus sebelum selama Yesus ada di bumi, tentang orang-orang munafik, tentang bahayanya orang-orang Farisi, bahayanya nabi palsu, bahayanya Mesias palsu gitu. Nah, di Matius 24, waduh, dia langsung ke perpustakaan. Ini. Jadi di Matius 24 itu kebetulan tentang Mesias-Mesias palsu. Di situ Yesus berkata, ada Bible cetaknya nggak? Lagi nggak. Nah, kalau nggak ada, biar gue bacakan ulang di sini. Di Matius 24, kawanku, Matius 24, nomor 34, di sini Yesus memberikan wejangan yang sangat keras dan harus diperhatikan untuk para pengikutnya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Titik. Begitu dibilang. Itu sebelum ketemu Paulus atau setelah ketemu Paulus? Sebelum. Karena ini di Matius. Sedangkan bertemu Paulus itu di Kisah Para Apostolos di KPR. Berarti dia Paulus, berarti setelah Paulus itu berkata dia ketemu Mesias setelah Mesias sudah tidak ada. Betul. Nah, berarti kalau misalnya pernyataan itu sebelum Yesus itu, maksudnya begini, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus.
ya kan? Iya. Setelah Yesus tidak ada. Iya. Nah, kalau Yesus berkata, jangan percaya Mesias ada di sini dan ada di sana. Orang berkata Mesias ada di sini, ada di sana sebelum sebelum Paulus jauh sebelum Paulus itu jadi rasul kan? Betul. Nah, berarti kan ada pernyataan Yesus bahwa jangan percaya itu sebelum Paulus itu mengatakan dia sudah ketemu Yesus kan? Iya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan ada orang-orang yang berkata bertemu Mesias. Nah, di situ makanya Yesus langsung mencegah hal itu terjadi dengan mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengomong seperti itu. Baru Yesus ngomong seperti itu di Matius, kejadian di KPR gitu. Jadi maksudnya Paulus ini belum gitu. Paulus belum nikah. Kalau dia ketemu Yesus di jalan menuju ke mana itu? Ke Damaskus. Maksudnya Zuma Paulus itu ngibul ya kalau dia ketemu Yesus, karena Yesus mengatakan nanti kalau ada yang bilang ketemu di sana atau ketemu di sini itu tidak betul. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya, betul sekali. Nah, jadi kesalahannya itu ada di Paulus begitu. Iya, dan yang datang kepada Paulus. Yesus. Nah, dalam rangka apa harus Paulus itu dipersalahkan karena perkataan Yesus? Sedangkan Paulus sendiri menjalankan atau meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Iya, menurut Paulus begitu. Kenapa? Tapi menurut Yesus nggak ada sama sekali. Begini, ya? Maksudnya begini. Kenapa Paulus jadinya salah? Padahal Paulus itu menjalankan dan meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Ketika dibilang Paulus meneruskan ajaran Yesus, kenapa Paulus percaya dengan yang datang kepada dia? Padahal Yesus sudah berkata, jangan kamu percaya. Tunggu bentar. Gurunda, mau masuk Gurunda? Ini bisa di prospek Gurunda. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya Paulus itu dia ketemu bukannya Yesus, terus ngapain dia repot-repot melanjutkan ajarannya Yesus gitu, bersaksi tentang Yesus gitu. Ngapain coba kira-kira alasannya? Kalau misalnya dia ketemunya misalnya jin, berarti kan dia harusnya menjelaskan tentang jin kan. Kalau dia bertemunya Jibril, ya berarti dia menjelaskan tentang Jibril. Kenapa dia harus menyiarkan, mengajarkan atau meneruskan ajarannya Yesus? Kalau memang yang itu makanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ajaran Paulus yang menjadikan kami agama Kristen itu salah tentang Yesus, terus yang dia bertemu di jalan itu bukan Yesus, ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus gitu? Nulis lagi surat begitu banyak, nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus? Oke, saya masuk ya. Jadi gini. Masuk banget Gurunda. Iya. Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang,
akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang, bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya, kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini ngusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada
Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada 2 Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu. Malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. 2 terguncang, kabur 2. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23 nomor 26 24 jelas Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang. Oke. Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Koras disapa ya, aku naik-naikin dulu yang coba cek. Oke. Yuk, Incaran. Nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun.
Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas itu nggak rame, itu hanya dibeli itu dibeli, akun dibeli itu bisa, siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh, ada aplikasinya, coba Anda ketik, bisa. Tapi umat Islam nggak suka tipu-tipu, nggak suka tipu-tipu. Kami nggak suka tipu-tipu. Kualitas dari live-nya aja dilihat Bang, gift-nya kan ini real gitu. Iya tahu, kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan tidak ada. Iya makanya katanya begini Bang, katanya kalau abang berani silakan naik di Rombang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi gini Bang Edis itu kan ngomong sesuai data dan fakta begitu Bang. Data apa? Data kalau di Edis, Quran begitu Bang. Saudara, saya tanya sama saudara. Untuk memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu Bang. Ya ilmunya maksudnya ilmunya apa?